Di Tokyo, di banyak aspek kehidupan seperti kehidupan malam, prostitusi, pornografi, semuanya dikontrol oleh Yakuza. Kata mafia juga bukan kata yang tepat. Mereka nggak kayak mafia di film yang kerjanya berantem dan bunuh-bunuhan gak jelas. Mereka lebih tepat adalah organisasi bisnis yang fokus pada banyak sektor dengan tujuan ekonomi, tetapi mereka nggak segan-segan menggunakan kekuasaan untuk memuluskan bisnis mereka. Tapi terlepas daripada itu adalah fakta bahwa Jepang adalah negara merdeka dan konteks berpikir dan bertindak. Jepang, negara yang terkenal dengan kemampuan teknologinya. Entah berapa banyak teknologi yang mereka hasilkan dan berdampak terhadap perkembangan dunia. Tetapi di satu sisi, nilai budaya mereka juga mereka jaga sebagai bagian dari jati diri mereka. Negara mereka diatur dengan disiplin dan kualitas hukum yang baik dan tegas. Peran pemerintah, peran masyarakat, bahkan peran mafia mereka atur dalam sebuah sistem. Bagaimana cara Jepang mengatur semuanya sehingga terpola dengan baik? Mari kita kupas sedikit saja. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kaum munafik di negara yang disebut Indonesia ini. Jepang tersebut salah satu negara dengan perkembangan tercepat dan tertinggi di dunia. Tetapi akhir-akhir ini pemerintah sedikit khawatir dengan adanya beberapa isu antara penduduk Jepang yang sangat individualis. Mereka tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Hal ini tentu saja berdampak terhadap nama besar negara matahari itu. Menurut riset negara Jepang sendiri, hampir 50% perempuan berusia 18-34 tahun adalah single tanpa pasangan, dan laki-laki pada usia yang sama bahkan mencapai 60%. Ditambah lagi, dengan brand yang beredar, menyebut Jepang sebagai negara dengan generasi beruban. Karena Jepang diisi oleh lebih banyak orang tua dengan umur di atas 65 tahun. Bahkan popok bagi orang tua jauh lebih banyak dibeli daripada popok bayi. Yang artinya jumlah orang tua lebih banyak daripada bayi. Di negeri mereka, pemerintah sampai stres seorang menikah, di negeri kita malah kerjaannya nambah istri dan beranak pinak. Sangat ironis. Sebagian berpendapat penyebabnya adalah karena kemandirian wanita Jepang secara ekonomi, yang tidak mau lagi diikat oleh aturan-aturan lama seperti menjaga anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, pria yang disalahkan karena virtual reality dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan laki-laki akan definisi kebahagiaan seksual dan non-seksual. Bahkan para pria di Jepang merasa terintimidasi dengan keberhasilan para wanita di dunia nyata. Tapi di salah satu sudut Jepang terdapat daerah yang berada di bawah penguasaan Yakuza, di mana seks adalah komoditas utama. Mereka menyediakan semua keliaran fantasi bagi pria dan wanita. Mereka punya segalanya. Mungkin inilah salah satu alasan hubungan nyata menjadi pilihan kedua buat mereka. Industri fantasi ini semakin berkembang. Jika kamu adalah pecinta anime atau kartun Jepang, kamu bisa membayar $70 untuk ditemani oleh garis-garis muda berpakaian kartun Jepang dan menjadi pacar bayangan kamu untuk sementara waktu. Atau kamu adalah tipe yang suka berhubungan dengan boneka seks? Jangan khawatir, mereka juga punya. Lengkap dari semua bentuk dan varian. Bahkan, jika Anda hanya ingin berpelukan dan bercerita romantis di tempat tidur bersama seorang wanita muda, mereka juga menyediakan. Bagi saya ini menarik ketika Anda disuguhkan bukan hanya kepuasan seksual Anda, tapi Anda juga bisa melampiaskan keresahan jiwa alias psikologis Anda. Industri pornografi Jepang menjadi hal yang legal di Jepang. Pornografi dianggap oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengurangi kekerasan seksual. Sangat berbanding terbalik dengan beberapa negara Timur Tengah, bahkan metode Jepang ini berhasil menekan angka pemerkosaan menjadi negara dengan tingkat pemerkosaan terendah di dunia. Data terbaru yang dilansir berbagai media, bahkan polisi Jepang menjadi bingung dikarenakan tingkat kriminalitas mereka sangat rendah. Kembali ke topik. Bukan hanya untuk pria, bahkan film porno Jepang atau JAV ada yang diproduksi khusus untuk wanita.
Jepang merasa wanita adalah makhluk normal yang punya kebutuhan, dan selama ini mereka jarang disuplai dengan kebutuhan dan edukasi itu. Wanita terlalu dijebak dalam stigma harus menjadi baik. Maaf, hal ini tidak berlaku di generasi muda Jepang. Semua manusia berkedudukan sama. Jepang percaya seks adalah komunikasi dan kesepakatan. Bagi Jepang, kebutuhan itu bukan hanya ekonomi, karir, seks, tapi juga komunikasi. Di salah satu klub besutan Yakuza, mereka menyediakan jasa curhat bersama para lawan jenis mereka yang menarik. Biasanya, klub adalah tempat para predator seks mencari para mangsa, tapi di Jepang ini kebalikannya. Klub hanya menjadi tempat bercerita, tertawa, ditemani dengan para lawan jenis dan minuman favorit. Bukan hal yang murah sebenarnya. Mereka harus merogoh kocek mereka cukup dalam. Tapi paling tidak buat mereka, itu lebih baik daripada mengurusi ribetnya sebuah hubungan yang katanya cinta. Jepang bisa memilah antara seks sebagai kebutuhan dan komunikasi sebagai penyaluran emosi mereka. Mereka membuat semuanya menjadi seimbang, dan semuanya disediakan oleh pemerintah melalui banyak tangan swasta. Jepang bisa memisahkan setiap sisi dari manusia. Jepang bisa menjadikan manusia layaknya manusia, yang bebas memilih dan menjadi dirinya sendiri.